Teman-teman, pernahkah kalian ingin pergi ke sebuah tempat tertentu dengan menggunakan moda transportasi? Keputusan menggunakan sebuah moda transportasi untuk bepergian biasanya tergantung pada sebuah keadaan tertentu. Misalnya, apabila kondisi hujan, maka kalian akan lebih memilih menggunakan mobil daripada menggunakan sepeda motor. Namun apabila cuaca sedang cerah dan jarak yang ditempuh adalah dekat, maka kalian akan memilih menggunakan sepeda motor. Komputer merupakan alat yang membantu banyak aktivitas manusia. Pada dasarnya, komputer menjalankan perintah dari manusia. Perintah-perintah tersebut dituangkan secara tertulis dalam sebuah aturan tertentu yang disebut sebagai kode program yang bertujuan untuk mengatur bagaimana komputer harus bertindak untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu. Hal ini termasuk juga dalam proses pengambilan keputusan, seperti halnya dalam contoh pemilihan moda transportasi sebelumnya. Nah, selanjutnya, kalian masih menyimak lanjutan pembahasan mengenai komponen program bahasa C. Tetap semangat ya! Bagian kelima, struktur kontrol keputusan. Pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dalam sebuah program. Istilah yang sering digunakan untuk ini adalah kondisional. Apa itu kondisional? Secara sederhana, kondisional adalah sebuah bentuk pernyataan jika ... maka ... Pernyataan ini dibuat untuk mengekspresikan sebuah aksi berdasarkan sebuah kondisi tertentu. Sebagai contoh, ketika kita diminta untuk mengklasifikasikan sebuah bilangan, apakah merupakan bilangan ganjil atau genap, maka dapat kita membuat sebuah aturan sebagai berikut. Pertama, jika bilangan tersebut habis dibagi dua, maka bilangan tersebut termasuk bilangan genap. Kedua, jika bilangan tersebut tidak habis dibagi dua, maka bilangan tersebut termasuk bilangan ganjil. Proses tersebut merupakan salah satu ilustrasi dari sebuah pernyataan kondisional. Pada bahasa pemrograman C, ada beberapa jenis pernyataan kondisional. Misalnya pernyataan if-else, pernyataan switch case, dan pernyataan yang bersarang. 1. Struktur kontrol keputusan if-else. Ada beberapa variasi penggunaan struktur kontrol keputusan if-else. Bentuk umum dari pernyataan if adalah sebagai berikut. If, spasi kurung buka, kondisi, kurung tutup, spasi kurung kurawal. Klik enter, kurung sudut buka, pernyataan, kurung sudut tutup, titik koma, klik enter, titik. Klik enter, kurung kurawal tutup. Bagian kondisi dapat diisi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai benar atau salah. Apabila kondisi menghasilkan nilai benar, semua pernyataan yang berada di dalam struktur kontrol keputusan tersebut akan dieksekusi oleh program. Silahkan kalian perhatikan program pada halaman 172 dalam buku, dan lakukanlah penelusuran untuk memeriksa keluaran dari program tersebut. Program tersebut menggunakan struktur keputusan pada baris 6-8. Ekspresi yang digunakan pada bagian kondisi ialah A sama dengan B. Sedangkan pernyataan yang dieksekusi jika kondisi benar terdapat pada baris 7. Struktur kontrol keputusan dapat menambahkan blok else yang akan dieksekusi apabila kondisi bernilai salah. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat struktur coding if-else pada halaman 173 dalam buku. 2. Struktur kontrol keputusan switch case. Struktur kontrol keputusan yang memiliki cabang banyak dapat dibuat lebih sederhana menggunakan struktur switch case. Bentuk umum dari struktur ini dapat kalian perhatikan pada halaman 173 dalam buku. Dan contoh program yang menggunakan switch case dapat kalian lihat pada halaman 174 dalam buku. Pada program tersebut, struktur switch case memeriksa nilai yang ada pada variabel sisa pembagian. Karena nilai tersebut merupakan sisa pembagian sebuah bilangan dengan 4,
Hanya ada 4 kemungkinan nilai, yaitu 0 sampai 3. Setiap kemungkinan nilai tersebut diperiksa melalui 4 buah struktur case yang akan mencetak kalimat ke layar yang sesuai dengan sisa pembagian yang diperoleh. 3. Struktur kontrol keputusan bersarang. Sebuah struktur kontrol dapat menjadi bagian dari suatu struktur kontrol lain. Hal ini disebut nested atau tersarang. Pada halaman 174 dalam buku, diberikan sebuah contoh kode program yang memiliki struktur kontrol keputusan bersarang. Telusurilah program tersebut jika program diberikan masukan 1000 dan 10. Selanjutnya, mari kita berlatih memecahkan permasalahan mengenai struktur kontrol keputusan. Problem 1. Membagi bilangan. Tingkat kesulitan bintang 2. Buatlah sebuah program dari diagram alir 3. Membagi bilangan yang tersedia pada bagian algoritma di awal unit ini. Problem 2. Bilangan bulat positif. Tingkat kesulitan bintang 3. Deskripsi soal. Buatlah program untuk mengecek apakah sebuah bilangan bulat adalah bilangan bulat positif. 1. Jika bilangan bulat tersebut merupakan bilangan bulat positif, maka cetaklah bilangan bulat positif. 2. Jika bilangan bulat tersebut bukan merupakan bilangan bulat positif, maka jangan cetak apapun. Format masukan. Sebuah bilangan bulat n. Nilai n berada pada rentang minus 100 lebih kecil daripada n lebih kecil daripada 100. Format keluaran. 1 baris kalimat sesuai pada deskripsi soal. Contoh uji kasus. Masukkan 3. Keluaran bilangan bulat positif. Masukkan minus 10. Keluaran kosong atau tidak mencetak apapun. Problem 4. Nama bulan. Tingkat kesulitan bintang 3. Deskripsi soal. Buatlah sebuah program yang menerima masukan bilangan bulat yang berada pada rentang 1 sampai 12 dan akan mencetak nama bulan yang sesuai dengan bilangan bulan tersebut. Apabila bilangan berada di luar rentang tersebut, cetak kalimat tidak ada bulan yang sesuai. Format masukan. Sebuah bilangan bulat n. Nilai n berada pada rentang minus 100 lebih kecil daripada n lebih kecil daripada 100. Format keluaran. 1 baris kalimat sesuai pada deskripsi soal. Contoh uji kasus. Masukkan 1. Keluaran Januari. Masukkan 3. Keluaran Maret. Masukkan 13. Keluaran tidak ada bulan yang sesuai. Teman-teman, selanjutnya, mari kita renungkan apa yang telah kalian simak dan pelajari pada materi struktur kontrol keputusan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal ya. 1. Pada bagian ini, kalian mendapatkan banyak konsep baru tentang program. Seperti apa perasaan kalian saat ini? 2. Apakah kalian bereksperimen dengan contoh-contoh yang diberikan di buku? Jika iya, pengetahuan paling menarik apa yang kalian temukan dari hasil eksperimen tersebut? 3. Dari latihan yang telah kalian kerjakan, apa salah satu contoh penggunaan dari struktur kontrol keputusan? 4. Apakah kalian sudah memahami proses membuat kasus uji untuk menguji sebuah program yang harus meliputi semua kemungkinan aliran pada diagram alir? Mengapa kalian harus memastikan semua kemungkinan aliran dicek? 5. Kesalahan apa yang sering kalian lakukan saat menulis kode program dengan menggunakan struktur kontrol keputusan? Semangat terus untuk bereksperimen ya! Sampai jumpa pada materi berikutnya.